Penghitungan cepat pemilu legislatif 2024 menunjukkan perubahan konstelasi politik ke depan. Gerindra yang mendapatkan suara terbanyak untuk Pilpres justru menempati peringkat ketiga di legislatif. Suara Gerindra berada di bawah PDI Perjuangan dan juga Golkar. Sementara PDIP yang capresnya mendapatkan suara terkecil justru memimpin perolehan suara di legislatif. Jika Gerindra ingin mengamankan jalannya pemerintahan ke depan, tentu harus bisa membentuk koalisi di legislatif dengan jumlah suara 50% lebih. Lantas partai mana saja yang mau diajak koalisi oleh Gerindra? Akankah PDIP dan PKS akan mengambil peran oposisi? Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi di sini dan juga ada Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS yaitu ada Mas Arya Fernandes dan juga pakar politik yaitu ada Pak Mahmud Murad. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore untuk semuanya. Pertama saya ingin ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Kalau kita melihat dengan kondisi saat ini akan seperti apa format koalisi pasca pemilu di legislatif ini? Prof. Burhan. Pertama kita lihat dulu hasil pemilu legislatif yang menunjukkan makin terfragmentasinya politik kita. Jadi bayangkan untuk menang secara nasional PDI Perjuangan hanya bermodalkan 16%. Sementara PAN yang menempati partai paling bawah yang lolos PT itu hanya dapat 7% kurang lebih. Jadi beda antara pemenang dan peringkat paling bawah yang menduduki kursi di parlemen itu hanya kurang lebih sekitar 9% saja. Jadi fragmentasi politik makin menajam dan tidak ada kekuatan partai yang dominan. Dan Gerindra sebagai pemenang pemilu karena capresnya berhasil mendapatkan suara terbesar, tetapi kekuatan politik formal Prabowo Subianto hanya kurang lebih sekitar 13%. Jadi itu dulu. Nah, tetapi kalau kita lihat pengalaman sistem presidensial multipartai yang kita alami beberapa tahun terakhir, Tisa, itu pada dasarnya saya tidak terlalu worry bagi presiden yang terpilih untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Mengapa? Karena karakteristik partai politik kita yang nir ideologis. Jadi umumnya partai-partai itu ingin ikut rombongan pemenang dan mendapatkan kue kekuasaan. Dan itu yang menjelaskan mengapa partai yang mengusung capres sekalipun dan kalah itu kemudian ikut masuk dan mendapatkan patronase dengan bergabung ke dalam kabinet pemerintahan. Jadi inilah sistem presidensial multipartai yang mengandekan koalisi presidensial yang sangat lentur dan fleksibel, tetapi mudah buat presiden terpilih untuk mendapatkan dukungan. Nah, yang justru nih ya, menurut saya akan sendirian, ya, potensial akan sendirian menjadi oposisi adalah PDI Perjuangan, mungkin plus PKS, ya. Tetapi di luar dua partai ini sangat mungkin untuk bergabung ke dalam kekuasaan, termasuk PKB dan Nasdem sekalipun. Jadi intinya kira-kira Tisa, yang saya terus terang khawatirkan bukan kesulitan bagi capres terpilih untuk mendapatkan dukungan dari partai di parlemen bergabung dalam kekuasaan, bukan itu. Yang saya justru khawatirkan dan semoga capres terpilih mampu melalui ujian ini adalah power game antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini power game ini menarik nih karena sudah dimuat oleh Nikkei, satu media di Jepang, yang mengacu pada pengalaman Filipina. Jadi di Filipina itu Bongbong Marcos menang dengan menggandeng putri dari presiden sebelumnya yaitu Duterte, putrinya namanya Sarah Duterte. Dan sekarang di Filipina terjadi gejolak politik karena perbedaan antara kedua presiden ini, mantan presiden dan presiden terpilih. Jadi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bisa bahaya. Jadi kita membutuhkan keduanya tidak meniru pengalaman pahit Filipina. Karena sampai pada mengancam untuk saling menjatuhkan. Dan kejadian semacam itu semoga tidak terulang di Indonesia ini. Prof. Burhan tadi bicara masalah power game antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini di dalam konteks apa kira-kira power game ini akan terjadi dalam perpolitikan Indonesia ini? Jadi begini, bagaimanapun Pak Jokowi kan punya saham besar dalam proses pemenangan Pak Prabowo.
Jadi 60% lebih mereka yang memilih Pak Prabowo hari ini, kemarin pada tanggal 14 Februari, itu berasal dari basis Pak Jokowi. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak Jokowi kan masih muda, relatif muda ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Jokowi ingin mengambil peran lebih besar melalui putranya yang notabene adalah wakilnya Pak Prabowo, ataukah balik ke Solo seperti janjinya beliau? Nah, ini kan jadi isu nih. Sementara presiden yang secara formal akan kita miliki per 20 Oktober 2024 adalah Pak Prabowo. Nah, ini kejadian di Filipina. Di Filipina itu presiden formalnya de facto ya de jure adalah Bongbong Marcos. Tetapi Duterte masih ingin mengambil peran, bahkan meminta anaknya jadi Menteri Pertahanan. Tetapi Bongbong Marcos menolak. Kemudian ributlah mereka, ya, di depan publik, ya, saling mengancam, dan itu menjadi pertanda buruk, ya, buat ekonomi, buat stabilitas politik. Nah, tentu kita tidak berharap kejadian Filipina itu terulang di Indonesia. Tetapi ada banyak kemiripan kan. Pertama, putri dari Marcos itu juga mantan wali kota Davao. Sama-sama Mas Gibran, sama-sama wali kota. Sama-sama putra atau sama-sama anak presiden. Dan Marcos juga mendapatkan kotel efek dari popularitas Duterte, sehingga dia bisa menang telak. Ya. Demikian juga dengan Pak Prabowo, kan Pak Prabowo mendapatkan berkah Pak Jokowi banyak. Nah, pertanyaannya, apakah setelah Pak Jokowi habis masa jabatannya, Pak Jokowi masih mengambil peran atau tidak? Baik. Nah, ini kan jadi isu nih. Nah, kalau misalnya, jadi saya lebih khawatir ini ketimbang apakah nanti akan kesulitan buat Pak Prabowo menggandeng mitra koalisi. Lebih mudah dalam konteks Indonesia. Tetapi yang paling krusial adalah bagaimana membuat dua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu betul-betul mampu untuk ini solid, ya, tidak seperti kejadian di Filipina. Itu tantangan terbesar kita. Oke, baik. Nanti kita akan mencoba bagaimana tanggapan dari sejumlah pakar yang lain. Apakah kira-kira akan pula terjadi di tanah air soal power game yang mungkin bisa saja terjadi kalau kita melihat berkaca dari kasus Filipina. Nah, tampaknya kita masih ada waktu menuju ke commercial break. Kita akan menuju terlebih dahulu ke Mas Arya Fernandes. Mas Arya, apakah mungkin terjadi seperti game power yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi? Melihat kalau koalisi nggak ada isu, kayaknya gampang untuk mencari koalisi. Tapi setelah koalisi itu terbentuk, kemudian terjadi, katakanlah perebutan ataupun power game tadi. Baik, saya kira apa yang disampaikan Prof. Burhan, saya kira saya sependapat sekali ya bahwa potensi untuk terjadi power game di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu potensial terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama harus kita lihat juga bahwa Pak Jokowi masih sangat populer ya, dengan tingkat approval rating yang sudah di atas angka 75%, bahkan sejumlah hasil survei menunjukkan sudah di angka 80%. Jadi Pak Jokowi populer dan masih dicintai oleh masyarakat ya. Pada satu yang sisi Pak Jokowi juga masih punya kontrol yang cukup kuat ya, terutama di antara partai-partai koalisi dan juga di antara kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Dalam kondisi di mana presiden incumbent masih kuat ya, dan presiden incumbent punya kontribusi dalam kemenangan Pak Prabowo, tentu fenomena apa yang terjadi di Filipina bisa berulang di Indonesia. Nah, tapi dalam kasus Filipina tentu menarik karena isunya masuk ketika itu salah satunya adalah isu korupsi yang menerpa Sarah ya, dibandingkan apa yang terjadi di Filipina ketika itu. Yang itu kemudian menjadi salah satu pintu masuk ruwetnya hubungan di antara rezim Marcos dan Duterte gitu. Tapi saya kira terkait koalisi saya ingin juga sampaikan bahwa selalu muncul atau ada muncul tarikan ya dari presiden yang baru untuk mengakumulasi dukungan politik di parlemen karena beberapa situasi. Situasi yang pertama karena desain pengesahan undang-undang kita itu mensyaratkan adanya dukungan baik parlemen maupun eksekutif.
eksekutif memang punya power untuk membatalkan atau tidak terlibat dalam proses pembahasan undang-undang. Ya. Tapi ketika misalnya eksekutif mengusulkan undang-undang inisiatif kepada parlemen, kalau kekuatan eksekutif tidak dominan di parlemen, itu tentu juga tidak memudahkan eksekutif untuk mendapatkan dukungan dari parlemen. Yang kedua, kondisi sistemik lainnya adalah presiden terpilih tidak bisa memastikan soliditas dari anggota koalisi. Koalisinya sangat lentur karena kita tidak pernah punya pengalaman koalisi yang permanen. Itu misalnya yang terjadi sejak masanya Pak SBY, kemudian Pak Jokowi dua periode, selalu ada motivasi untuk mengakumulasi dukungan karena partai-partai koalisi tidak sepenuhnya bisa dipegang soliditasnya. Misalnya dalam masa pemerintahan Pak SBY misalnya, beberapa anggota koalisi ketika itu bahkan menjadi inisiator utama hak angket Senturi pada masa pemerintahan Pak SBY, meskipun hak angket Senturi itu akhirnya batal juga. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran sistemik itu selalu muncul pada setiap pemerintahan baru, di mana kita tidak punya koalisi yang permanen, yang stabil gitu ya, dan soliditas koalisi yang masih juga jadi pertanyaan gitu. Oke, baik, nanti kita akan mendengar bagaimana suara dari Pak Mamun Murad soal koalisi dan juga oposisi pasca pemilu, apa saja yang mungkin bisa menjadi perhatian kita, potretan kita, termasuk siapa yang akan berkoalisi, siapa yang pasti akan beroposisi, dan bagaimana nanti jalannya pemerintahan, begitu, termasuk juga soal game power. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut kami kembali, usai jeda. Saya ingin ke Pak Mamun Murad. Pak Murad, tadi kita bahas sedikit soal game power nih antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Apakah kemudian langkah Pak Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ini sebagai bagian dari game power dia, untuk menunjukkan bahwa dia punya power di sini? Ini yang benar itu Pak Jokowi memanggil Surya Paloh atau Surya Paloh yang pengen menghadap Pak Jokowi? Nah, itu masih simpang siur. Kata Pak Jokowi yang penting ketemunya bermanfaat buang bangsa gitu katanya. Saya melihat begini ya, ini kan seperti siklus 10 tahunan gitu ya. Dulu ketika Pak SBY 2004 naik itu juga dengan kekuatan yang sangat minim gitu kan. Kemudian Pak Jokowi tahun 2014 naik itu juga dengan kekuatan yang sangat minim di parlemen. Kemudian sekarang itu terulang. Kalau sekarang kan kekuatannya hanya sekitar 43% gitu kan. Sementara lawan dari Pak Prabowo, baik yang di kubu 01 sama 03 itu kalau digabung di atas 50%. Yeah. Nah ini sebenarnya ini kan menyebalkan benar gitu kan. Kalau kita lihat ya berangkat dari pengalaman 2004, 2014 dan ini nanti peluangnya akan terulang kembali. Nanti rame-rame akan masuk ke kekuasaan. Ya. Memang kalau melihat data itu ya, setidaknya kalau kita berangkat dari kubu 01 dan 03, saya sepakat dengan Prof. Burhan ya, yang potensial untuk berada pada posisi oposisi ya, itu ya PDIP sama PKS gitu kan. Nah ini saya sebenarnya berharap banyak itu dengan Nasdem gitu kan, sama PKB. Ya Nasdem kan 10 tahun sudah berkuasa lah, PKB juga seperti itu, ya sekali-kali ini oposisi lah gitu kan. Supaya nanti ada checks and balance gitu kan, ada keseimbangan di parlemen gitu kan. Dan ini tentu akan terkait dengan banyak hal. Salah satunya ya tentu kepentingan rakyat lah. Ketika pembahasan undang-undang dan lain sebagainya, ketika ada keseimbangan politik di parlemen itu kan pembahasannya akan menarik gitu kan. Nah, selama 20 tahun terakhir itu kan relatif tidak menarik. Setiap pembahasan undang-undang selalu begitu cepat gitu. Bahkan hal-hal RUU yang sesungguhnya sangat persoalan di masyarakat itu pun bisa berjalan dengan cepat. Nah, saya berharap saya sebagai ya katakanlah disebut sebagai akademisi, saya berharap sekali misalnya kalaulah nanti ada sebagian partai yang kemudian harus bergabung ke kekuasaan, itu tetap proporsinya itu tidak sangat berlebihan. Sehingga nanti misalnya sangat jomplang, misalnya 80% duduk di kekuasaan, 20% di luar kekuasaan. Ini sangat menyebalkan sekali. Sehingga nanti pada persoalan-persoalan tertentu, pembahasan RUU dan lain sebagainya, itu yang terjadi ketidakseimbangan.
undang-undang apapun akan bisa Iya. disahkan dan lain sebagainya. Nah, ini harapan saya. Tapi sekali lagi kalau melihat petanya, saya sangat berharap Nasdem sama PKB itu Tetap tetap bertahan. bertahan ya, Oke. di Oposisi. barisan nanti oposisi sekali-kali lah jadi oposisi itu kan, Tapi jangan Prof, berada di kita lihat kekuasaan terus. Iya. kita lihat kemarin Presiden Joko Widodo dan juga Ketum Nasdem Surya Paloh bertemu. Apakah ini sebuah pertanda bahwa tampaknya Nasdem nanti akan merapat ke pemerintahan yang terpilih kepada presiden yang atau menjadi koalisi begitu di legislatif? Kalau berangkat dari pengalaman Gerindra, sangat mungkin. Loh, waktu itu kan pendukung Pak Prabowo itu kan masih berjuang di KPU. Ya, kemudian belum lama kemudian tahu-tahu Pak Prabowo masuk dalam menjadi bagian dari kekuasaan itu. Ini juga peluangnya sangat mungkin. Ya, apalagi misalnya kita bisa lihatlah posisi Pak Surya Paloh sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kecenderungannya tidak mau bermain-main dengan kekuasaan. Ya. Jadi sangat mungkin nanti juga akan menjadi bagian dari kekuasaan. Meskipun kalau berangkat dari pernyataan-pernyataan Pak Surya Paloh, terutama dalam kontestasi capres itu, ya berharap itu ada konsistensi di situ. Ya sekali-kali beroposisi, gitu kan. Makanya setidaknya omongan kita ini setidaknya bisa didengar sama Pak Surya Paloh sehingga kemudian memutuskan untuk tidak berada di dalam pemerintahan dan mengambil posisi berada di luar pemerintahan. Dan itu akan mengasihkan. Rakyat nanti akan menonton, akan melihat bagaimana antara mereka yang sedang berkuasa dengan oposisi itu nanti akan mengasihkan. Jangan sampai kemudian nanti tadi ada jomplang yang luar biasa 80-20 misalnya. Kalaulah misalnya kekuasaan supaya aman di parlemen misalnya cukup misalnya 55%, 45% lah misalnya, itu akan asik. Tapi kalau terlalu jomplang itu ya saya kira akan tidak menarik. Dan harapannya tentu dari partai sekelas Nasdem dan PKB. Baik. Itu tetap sepasukan dengan PDIP maupun PKS. Kalau PKS saya kira sudah teruji dan ternyata juga tetap bisa hidup, Ya. dan kemudian perolehan suaranya juga cukup lumayan juga. Saya kira itu. Mengasihkan jika kemudian PKB dan Nasdem bertahan di oposisi. Mengasihkan bagi masyarakat, tapi belum tentu mengasihkan bagi partai politik itu sendiri. Prof. Burhan, kalau kita lihat PKB yang selama ini sudah bergabung, berada di pemerintahan, tiba-tiba sekarang harus berada di oposisi, apakah bisa dikatakan mengasihkan juga buat mereka PKB? Mungkinkah PKB tetap bertahan di oposisi? Nah, ini masalahnya Alfa, di Indonesia itu tidak banyak insentif bagi partai politik untuk menjadi oposisi. Pertama, insentif elektoral juga tidak ada. Bayangkan PKS 2 periode Presiden Jokowi konsisten menjadi oposisi, tetapi suaranya juga tetap kurang lebih sekitar 8%. Kemudian dari sisi elektoral tidak ada, dari sisi finansial juga kembang kempis tuh menjadi partai oposisi karena tidak mendapatkan insentif untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan, dan karenanya secara logistik biasanya partai-partai oposisi itu sangat kurang gitu ya. Dan ini yang menjelaskan mengapa banyak partai politik kita yang enggan menjadi partai oposisi, kecuali presiden atau rezim yang berkuasa tidak populer sehingga partai oposisi mendapatkan insentif elektoralnya seperti yang dialami oleh PD Perjuangan tahun 2014 ketika approval Presiden SBY drop, PD Perjuangan dan Jokowi mendapatkan limpahannya. Tetapi dua insentif oposisi yang minimalis tadi yang menjelaskan mengapa partai politik kita itu susah sekali untuk menjadi oposisi. Selain tentu saja adalah ada kepercayaan yang berkembang menjadi oposisi itu rentan untuk dikriminalisasi. Jadi 3 ini saya kira yang menjelaskan mengapa partai-partai kita itu susah sekali untuk konsisten menjadi partai oposisi. Yang ada itu oposisi. Oposisi. Nah, makanya menurut saya perlu didorong satu diferensiasi antar partai, dan tadi seperti yang Pak Rektor Makmun Murad sampaikan, jadi harus ditanamkan satu, menjadi oposisi itu punya nilai kebajikan yang sama seperti mereka yang berada di dalam kekuasaan. Tapi saat yang sama, sistem juga harus mendorong munculnya insentif lebih kepada oposisi.
Jadi jangan diharapkan pada niat baik saja, Oke. karena dalam politik niat baik saja tidak cukup. Seperti apa Jadi itu perlu ada insentif insentif lebihnya, Mas Burhan? supaya oposisi itu mulia dan partai politik tidak segan untuk tetap berada di oposisi ketika kalah. Gitu. Insentifnya kira-kira seperti apa sih yang harus diberikan dan apakah memungkinkan dengan sistem kita saat ini partai oposisi bisa mendapatkan insentif yang Mas Burhan sebutkan tadi? Paling tidak insentif secara finansial. Hmm. Gitu ya. Jadi saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Apakah memungkinkan subsidi negara buat partai yang berada di oposisi untuk ditambah, misalnya? Kan selama ini ada semacam rahasia umum yang berkembang, partai yang mendapatkan akses terhadap kekuasaan itu lebih mudah untuk mencari dana politik untuk kepentingan kampanye, kan? Sementara partai yang tidak mendapatkan akses terhadap kekuasaan, tidak menempatkan kadernya sebagai menteri di kabinet, itu terkesan susah sekali untuk mendapatkan dukungan finansial untuk kampanye atau pendanaan politik. Itu salah satunya aja, gitu ya. Yang mungkin bisa dipikirkan lebih jauh bagaimana mendorong insentif lebih besar buat mereka yang menjadi oposisi. Tapi lagi-lagi tadi, ya ini harus dituntaskan karena terus terang dampak buruknya udah disampaikan oleh Pak Makmun tadi. Jadi karena minimnya partai kita yang berkenan menjadi oposisi, akhirnya terjadi ban kempes kan. Ya. Jadi partai pendukung pemerintah terlalu kuat dan itu membuat iklim checks and balance, tawasobil hak kita secara politik menjadi lemah. Dan yang dirugikan adalah publik. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Arya Fernandes. Mas Arya, dengan melihat sistem kita saat ini, seperti yang disampaikan tadi, nggak ada insentif khusus untuk mereka yang beroposisi, parpol yang beroposisi. Bagaimana nanti komposisi untuk koalisi dan oposisinya? Apakah sudah dapat gambaran-gambaran akan ada dua partai yang mungkin menjadi bagian dari koalisi, meskipun mereka saat ini merupakan bagian dari lawan politik, begitu Alfat ya, untuk masa Pilpres ini, apakah mungkin hanya Nasdem dan PKB saja, atau mungkin di antara kedua ini jangan-jangan ada yang tidak bersama nanti di kemudian hari, meskipun sekarang mereka di pemerintahan yang eksis masihlah menjadi bagian dari koalisi? Mas Arya? Halo, Mas Arya? Oh, sorry, maaf. Ya, oke. Saya kira ke depan kita perlu kelompok partai oposisi yang kuat ya. Itu penting karena situasi kita berubah ya, dan kita punya tantangan-tantangan yang berat tidak hanya di tahun ini tapi juga tahun-tahun ke depan ya. Jadi kelompok penekan baik yang berada di parlemen itu partai oposisi maupun kelompok yang berada di luar itu perlu satu konsolidasi yang kuat untuk memastikan adanya kontrol yang efektif juga bagi presiden baru yang terpilih gitu ya. Baik. Kenapa ini penting? Karena kalau oposisinya itu kuat, itu debat-debat kebijakan di DPR itu akan menjadi lebih efektif, lebih menarik gitu ya. Bayangkan misalnya dalam dua periode ini kita sedikit sekali menyaksikan ada debat-debat kebijakan yang bernas di antara partai-partai di parlemen gitu ya. Nah, itu terjadi karena dukungan pada partai koalisinya sangat gemuk sekali, dan itu tidak baik juga bagi demokrasi kita ke depan ya. Kita butuh kelompok penekan yang juga harus kuat dan efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sependapat ya bahwa kita perlu memikirkan satu kondisi yang imbang antara partai-partai yang berada di kabinet dan partai-partai yang berada di parlemen. Pangkal persoalannya menurut saya adalah akses yang tidak sama gitu. Partai-partai di kabinet selama ini mengakses dana program-program pemerintahan yang sebagian besarnya ditujukan untuk targeted kepada pendukung partai. Itu yang membuat partai-partai karena tidak ada support finansial yang kuat itu berlomba-lomba masuk pemerintahan, karena dengan masuk pemerintahan dapat power sharing, dapat mengakses program-program pemerintahan. Nah, itu tentu karena ketidakberimbangan secara finansial itu juga memaksa akhirnya partai-partai yang mungkin awalnya ingin jadi oposisi karena harus puasa selama 10 tahun, akhirnya juga terpaksa menerima ajakan untuk berkoalisi. Kalau kita bisa benahi soal pendanaan politik ini dengan memberikan
apa yang disebut Mas Burhan tadi, insentif bagi partai-partai dan memperbaiki manajemen dan tata kelola keuangan partai, mungkin juga subsidi bagi partai politik. Kita harus bisa meningkatkan subsidi yang besar pada partai politik. Saat ini subsidi atau bantuan pemerintah bagi partai politik angkanya itu sangat kecil sekali, hanya sekitar 1.000 sampai 1.200 per suara. Kalau kita bisa tingkatkan sampai 100.000, partai-partai bisa menjadi lebih otonom, partai-partai bisa menjadi lebih kuat, itu membuat debat-debat kebijakan di parlemen juga bisa menjadi lebih bernas gitu dan berkualitas. Baik. Baik, terima kasih Mas Arief Hernandez, terima kasih Pak Mamun Murad, terima kasih Prof. Burhan. Kita tunggu nanti seperti apa, semoga berimbang antara oposisi dan juga koalisi sehingga pemerintahan berjalan dengan balance. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.